ini akan dilantik atau enggak ya. Apalagi menunggu hasil putusan PT UN Jakarta gitu kan terkait gugatan yang dilakukan oleh PDIP gitu. Apakah kemudian nanti ternyata itu dikabulkan gitu. Kalau dikabulkan maka bisa saja Gibran tidak dilantik dan akhirnya Prabowo tetap dilantik. Kemudian Prabowo bisa mengajukan 2 nama kepada MPR untuk mengganti posisi Gibran gitu. Yang menghapus seluruh jejak-jejak akun digital Fufuwafa. Hai korban ghosting, lagi-lagi posisi kita berada pada posisi ketidakpastian. Karena pada akhirnya keramaian akun Fufuwafa, keramaian kasus dugaan gratifikasi korupsi yang dilakukan oleh Kaisang Pangarep itu juga hilang tanpa kabar seperti kekasih yang meninggalkan kita tanpa aba-aba. Jadi kita ditinggal tuh, dibiarin aja gitu kan, gak ngasih aba-aba kalau kita mau pergi, gak ngasih aba-aba kalau kita mau ditinggalkan gitu, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Akhirnya kita di pojokan menangis gitu kan, ku menangis kata Rasul. Hal ini akhirnya jadi menunjukkan kepada kita semua bahwa berbagai macam kasus-kasus tentang dugaan-dugaan tersebut yang berkaitan dengan kekuasaan itu pasti akan selalu diamankan gitu. Selalu begitu gitu. Ini kan pada satu posisi gitu bahwa pusat data kita, bahwa Kominfo kita, Menteri Kominfo kita, ataupun yang berkaitan dengan informatika di Indonesia ini, itu selalu ingin menunjukkan bahwa mereka tidak bisa memberikan klarifikasi secara jelas bahwa Fufuwafa bukan milik Gibran. Sederhananya kan seperti itu saja gitu. Kita tinggal menyampaikan kepada publik selaku pejabat publik yang memiliki berbagai macam sistem, yang memiliki berbagai macam kekuatan gitu kan, kredibilitas di dalamnya untuk kemudian mengklarifikasi, memberikan kejelasan sehingga tidak terjadi kegaduhan di masyarakat. Tapi faktanya, tindakan yang dilakukan oleh Kominfo adalah yang menghapus seluruh jejak-jejak akun digital Fufuwafa. Dihapus tuh semuanya gitu. Meskipun awalnya sudah ada rencana-rencana dari istana, ya kan? Karena istana panik gitu. Ah ini gimana nih, kok siapa yang nyebarin gitu. Bahkan yang dicari oleh istana adalah siapa yang menyebarkan pertama kali, bukan siapa pemilik akun Fufuwafa gitu. Kan kalau dicari aja gitu siapa pemilik akun Fufuwafa, kemudian sampaikan kepada publik bahwa pemiliknya adalah si A, selesai gitu kan. Tapi ini enggak gitu, ini yang dicari malah mereka yang menyebarkan pertama kali, yang dicari adalah mereka yang kemudian memberikan laporan bahwa oh ternyata Gibran nih pemilik akunnya gitu. Karena netizen Indonesia ini yang cukup cerdas, dan soal mengomentari berbagai macam peristiwa-peristiwa, netizen Indonesia ini cukup cepat gitu. Jadi akhirnya Kominfo kalah cepat gitu, pusat data nasional kalah cepat. Jadi nggak bisa akhirnya akun Gibran itu tidak kemudian ditemukan atau tidak ditemukan oleh masyarakat, sudah ketemu duluan gitu, sehingga akhirnya berbagai macam jejak digital itu sudah dimiliki duluan oleh masyarakat, sehingga itu terus menjadi perbincangan dan terus menjadi perbincangan, sehingga Gibran hilang dari permukaan, maka pemberitaan akun Fufuwafa tidak kembali muncul sampai hari ini. Sampai akhirnya Gibran kemarin muncul di hari ulang tahun TNI gitu, tapi nggak ada satupun wawancara terkait apapun dengan Gibran gitu, nggak ada, sepi dan bersih gitu kan. Sehingga kita jadi sadar bahwa ternyata kelas yang kemudian dilakukan oleh Menkominfo atau pusat data kita gitu, itu hanya sekedar ingin mengamankan berbagai macam kepentingan kekuasaan gitu kan, ya untuk diamankan saja gitu, bukan untuk kemudian dijelaskan gitu kan, agar kegaduhan ini penuh dengan kejelasan, bukan ketidakpastian. Jadi sampai sekarang kan kita tetap terus merasa ragu-ragu gitu dengan wakil presiden terpilih kita, kalau pada akhirnya ternyata tidak ada kejelasan terkait pengungkapan akun Fufuwafa ini gitu. Sederhana memang, tapi ini kan mencoreng berbagai macam norma, etika, dan peristiwa-peristiwa, sikap-sikap yang harusnya dilakukan oleh sosok yang namanya Gibran misal. Kalau memang akun ini benar punya Gibran gitu. Lucunya lagi gitu kan, ketika Roy Suryo menyampaikan bahwa saya bisa memastikan 99,9% akun ini milik Gibran. Ya kan? Dan dia siap untuk memberikan berbagai macam alat buktinya, ya kan? Kalau memang dimintai keterangan katanya. Dan kita kan akhirnya berpikir bahwa ini akan semakin jelas gitu, dengan bantuan data itu akan semakin jelas gitu. Masa pemerintah dengan berbagai macam alat gitu kan, dengan berbagai macam sistemnya tidak bisa menemukan akun yang punya akun Fufuwafa ini kan? Pasti bisa gitu, tapi karena mereka gak mau aja gitu, mereka menganggap bahwa ini merusak stabilitas kekuasaan, ini mengganggu kekuasaan kita, ini mengganggu sikap-sikap penguasa, maka hilangkan saja gitu.
Maka akhirnya yang dipilih oleh menteri-menteri kita itu Menkominfo atau yang berkaitan dengan itu ya dihapus dia digitalnya. Bukan kemudian ditemukan siapa pemilik akunnya gitu kan. Dan yang lucu dari kasus Suryo itu akhirnya adalah dia malah yang dilaporkan gitu kan oleh pasukan bawah tanah. Jadi sama Suryo ini akhirnya diketawain gitu. Oh ternyata ada pasukan bawah tanah yang kemudian muncul keluar dari tanah dan memberikan laporan bahwa saya memberikan penyampaian berita hoax, pencemaran dan sebagainya gitu kan, pencemaran lambang negara gitu. Sama Suryo disuruh belajar gitu. Kamu mending belajar dulu lah gitu. Lambang negara yang mana gitu. Sejak kapan Pancasila lambang negara dirubah menjadi wakil presiden terpilih? Sejak kapan gitu. Ini kan ibarat orang tahu gitu kan, kalau lontong itu lontong gitu. Tapi dia maksa ini nasi, bukan lontong. Terus diubah gitu kan. Bahwa yang nasi itu yang ini gitu. Kan yang nasi itu ya lontong gitu kan. Orang mau dipaksakan bagaimanapun ya nggak bisa gitu. Dan masyarakat sudah sama-sama mengerti, sudah sama-sama paham secara sendirinya tanpa harus kemudian diintervensi oleh pemikiran Suryo dan sebagainya. Sudah sama-sama paham dari awal gitu. Karena mereka ngecek-ngecek sendiri, pakai nomor telepon sendiri, pusat data, karena data-data Gibran juga terbongkar gitu kan. Ya sudah jelas gitu. Tidak ada kemudian akhirnya klarifikasi yang lebih jelas, lebih detail, lebih bertanggung jawab untuk kemudian membuktikan bahwa akun Fufafa bukan milik Gibran. Nah, ini akhirnya terjadi dilematis dalam diri Prabowo. Apakah kemudian gimana posisi Gibran ini? Akan dilantik atau enggak ya? Apalagi menunggu hasil putusan PT UN Jakarta gitu kan terkait gugatan yang dilakukan oleh PDIP gitu. Apakah kemudian nanti ternyata itu dikabulkan gitu? Kalau dikabulkan maka bisa saja Gibran tidak dilantik dan akhirnya Prabowo tetap dilantik. Kemudian Prabowo bisa mengajukan 2 nama kepada MPR untuk mengganti posisi Gibran gitu. Ini ibaratnya kita sudah mau nikah ya kan, pernikahan tanggalnya sudah sah, sudah selesai, tiba-tiba di tengah jalan ada kasus krusial gitu kan, peristiwa yang menimpa calon istrinya gitu, si mempelai wanita. Akhirnya di tengah jalan batal, nggak jadi nikah, maka dicari karena Prabowo ini sudah mau gak mau harus nikah tanggal 20, dicarikan istri yang lain. Ya kan, istri yang lain dikasih lah istri itu, terserah lah, terserah siapa nanti keputusannya bagaimana dari kedua orang tua gitu, dari MPR. Maka ya Gibran ya mengurus masa lalunya lah. Tapi kita berharap semoga ini tidak terjadi. Kalau pada akhirnya tetap terjadi, maka ini adalah pembelajaran bagi bangsa kita, pembelajaran bagi negara kita, agar peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. Tapi hal yang kemudian penting dan untuk kita ketahui bersama bahwa kasus-kasus demikian, peristiwa-peristiwa ini sebenarnya sering terjadi gitu. Bahwa berbagai macam kekuasaan ya kan, berbagai macam kekuatan yang dimiliki oleh penguasa pemerintahan itu memang selalu digunakan pada posisi-posisi tertentu di luar tugas tanggung jawab yang harusnya dilakukan. Akhirnya kita merasa bahwa dalam posisi ini gitu kan, apapun yang kemudian disampaikan oleh seseorang, kalau pada akhirnya itu benar tapi disampaikan oleh mereka yang tidak punya backingan gitu kan, pada akhirnya mereka lah yang kemudian akan diserang dan mereka lah yang kemudian akan dituntut bahwa mereka yang bersalah dan harus meminta maaf karena telah menjembarkan nama baik. Pada akhirnya posisinya selalu begitu. Posisinya selalu saja begini. Pada akhirnya selalu begitu. Padahal kan sebenarnya gitu kan, polisi tinggal mengungkap saja, Bareskrim tinggal mengungkap saja gitu. Bahkan Bareskrim, sekelas Bareskrim diancam akan digeruduk oleh ini pasukan bawah tanah pembela Jokowi ini. Emang mereka siapa gitu menguruduk Bareskrim gitu? Kok iya-iyaan nih, sok yes gitu kan sebenarnya. Apa masalahnya apa gitu kan? Kenapa kalian tidak sampaikan saja untuk kemudian diklarifikasi, untuk kemudian diteliti lebih dalam, untuk kemudian ditindaklanjuti laporannya, untuk kemudian dibuktikan siapa pemilik akun sebenarnya gitu kan? Tapi faktanya selama ini kan enggak dihilangkan gitu kan? Dan kita enggak pernah gitu mengusut atau terus-menerus memberitakan terkait akun Fufafa ini bagaimana perkembangannya gitu. Karena secara tersendiri ketika Gibran hilang, maka kasus persoalannya juga hilang, meredam, diganti kasus-kasus yang lain gitu. Itu selalu begitu gitu. Dari banyaknya informasi akhirnya kita terpecah belah fokus dan kita ya sudahlah, capek lah gitu pada posisinya. Sama juga ketika misal kayak Kaisang gitu. Mana sekarang dugaan kasus gratifikasi jet pribadinya yang kemudian dilakukan oleh Kaisang gitu kan? Nggak ada. Bahkan dia sudah ngece KPK beberapa kali gitu kan, terkait pidato-pidatonya gitu kan.
nggak ada gitu. Bahkan yang terbaru gitu, ketika Kaisang ke Malang gitu, ya sederhana memang penampilannya gitu, tapi selalu ada aja yang kemudian disoroti oleh netizen bahwa sandalnya ini bisa seharga Beat. Sandalnya ini 12 sampai 14 juta gitu. Ya sederhana memang sandalnya, pakai sandal memang gitu, tapi harganya 12 juta katanya. Akhirnya netizen akan selalu terus menyoroti berbagai macam apa-apa yang kemudian dikenakan oleh orang-orang ini gitu, oleh Gibran, oleh Kaisang, akan selalu disoroti gitu. Karena ya penegakan hukum kita, bukan saya pesimis terkait penegakan hukum kita, cuma dari berbagai macam kisah cerita-cerita ya selalu seperti itu. Lalu apa yang kemudian diharapkan dari Indonesia sebagai negara hukum tapi penegakan hukumnya gagal gitu? Ya gak jadi negara kita. Maka apa-apa yang kemudian menjadi peristiwa hari ini tentu perlu menjadi pembelajaran bersama. Tapi apakah kemudian itu hanya menjadi pembelajaran saja? Tentu tidak. Harus ada evaluasi yang kemudian dilakukan. Dan kita selalu berharap kepada pemimpin-pemimpin yang terus kita pilih gitu kan. Meskipun kita mengerti bahwa harapan-harapan ini nyatanya sebenarnya adalah khayalan yang kemudian tidak akan pernah menjadi kenyataan gitu. Kita selalu pada posisi itu gitu. Tapi kita selalu terus memberikan harapan kepada mereka seolah-olah mereka akan menjadi orang yang kemudian berdiri kokoh untuk kemudian memberikan kesejahteraan, keadilan, dan penegakan hukum yang adil di Indonesia. Nah itu kan harapannya gitu, hayalannya begitu gitu. Kenyataannya ya sama aja lah. Selamat bertugas Prabowo Subianto dan selamat bertugas Gibran Rakabuming Raka. Kita lihat ke depan apakah 10 Oktober akan menjadi penentuan terkait Gibran akan dilantik atau tidak dilantik. Tapi apapun itu, dilantik atau dilantik, kita tahu bersama bahwa kasus Gibran dan Kaisang tidak pernah dibicarakan lagi, dan semakin lama semakin menghilang. Maka berhenti berharap pada penegakan hukum Indonesia, tapi tetap terus berusaha untuk memperbaiki berbagai macam keadaan negara. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.